Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mengulang dulu. Siapa yang masih ingat rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Semua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan jauh sebelum manusia itu ada. Karenanya, manusia tidak banyak tahu tentang kejadian malaikat. Meski demikian, kita dapat sedikit tahu bahwa malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sebagai manusia biasa, dengan penglihatan mata yang terbatas, kita tidak dapat melihat langsung seperti apa malaikat itu. Tetapi kita dapat mengenal malaikat melalui keterangan-keterangan Allah di setiap firman-Nya dalam Al-Quran. Contohnya, seperti di dalam surat Fatir ayat 1. Dijelaskan bahwa malaikat itu memiliki sayap. Jumlah sayap yang dimiliki setiap malaikat berbeda-beda. Ada yang jumlahnya 2, ada yang jumlahnya 3, dan ada yang jumlahnya 4. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Nah, di sini ada nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Nama lain dari Malaikat Jibril adalah Ruhul Qudus atau Ruhul Amin. Yang kedua yaitu Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki seluruh makhluk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan. Tanda adanya hari kiamat adalah adanya tiupan trompet yang bernama sangkakala. Nah, yang keempat yaitu Malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, Malaikat Israil disebut dengan Malaikat Maut. Yang kelima yaitu Malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas menanyakan kepada manusia di alam kubur tentang perbuatannya selama hidup di dunia. Yang keenam yaitu Malaikat Nakir. Sebagaimana Malaikat Munkar, Malaikat Nakir pun memberikan pertanyaan dan gambaran kepada manusia di alam kubur tentang kehidupan di dunia dan di neraka. Apabila perbuatan yang dikerjakan oleh manusia selama hidupnya baik, maka kegembiraan yang akan menyertainya. Sebaliknya, apabila selama hidup di dunia senantiasa melakukan kejahatan, maka gambaran neraka akan selalu menghantuinya. Yang ketujuh yaitu Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala kebaikan yang dikerjakan oleh manusia.
Malaikat Raqib berada di sebelah kanan manusia. Setiap perbuatan baik akan dicatat dan dibukukan oleh malaikat Raqib. Yang kedelapan yaitu malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua kejahatan dan kejelekan yang dilakukan oleh manusia. Malaikat Atid ada di sebelah kiri seseorang. Tidak satupun perbuatan jelek yang dikerjakan manusia luput dari catatannya. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik berwajah seram dan menakutkan. Malaikat Malik menjaga neraka dan menanti para penghuni neraka yang akan dihukum sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Wajah malaikat Ridwan penuh dengan senyuman dan sejuk dipandang. Malaikat Ridwan menanti para penghuni surga yang akan menikmati semua yang ada di surga. Malaikat Ridwan akan memperlakukan para penghuni surga dengan sopan dan ramah. Di sini ada beberapa sifat malaikat. Yang pertama, sifat malaikat adalah selalu taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga, malaikat tidak pernah berbuat dosa. Yang keempat, malaikat merupakan utusan yang terpercaya. Yang kelima, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Tidak seperti manusia, ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Yang keenam, malaikat tidak akan meninggal sampai datangnya hari kiamat. Yang ketujuh, malaikat selalu memberi salam kepada ahli surga. Yang terakhir, malaikat dapat menjelma atau berubah bentuknya seperti manusia ataupun makhluk lainnya. Di sini ada perbedaan antara malaikat dengan makhluk gaib lainnya, seperti setan, iblis, dan jin. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat tidak dianugerahi nafsu. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga membantu manusia, seperti menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat juga dimasukkan ke surga. Setan dan iblis atau jin diciptakan dari api. Mereka dianugerahi nafsu dan mereka membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga selalu menggoda manusia. Mereka ketika di hari akhir akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, dari beberapa sifat malaikat yang tadi kita sudah pelajari, kita bisa mencontohkan bahwa yang pertama, rajin belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan sholat dengan baik dan benar. Jangan nunggu disuruh, ayo sholat, ayo sholat. Kita harus sudah paham ketika sudah azan sudah terdengar, maka langsung kita lakukan sholat. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan jahat atau curang. Seperti ketika ada PR, ketika ada tugas pelajaran, kita mencontek kepada teman kita yang lain. Yang keempat, selalu bersikap disiplin dan teguh pendirian. Yang kelima,
tidak berbuat dusta dan bohong. Yang keenam, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, selalu berhati-hati dalam berpikir, berbuat, dan berbicara agar tidak melukai hati orang lain. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.